Sana. Lepas. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam. Syukur puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Pagi hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari surat An-Nisa, yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah takut mereka jikalau meninggalkan mereka daripada sepeninggal mereka akan anak cucu yang lemah. Khafu alaihim, khawatir mereka atas mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa mereka akan Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mengatakan mereka akan perkataan-perkataan yang baik. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatima zulman, bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakan mereka akan harta anak yatim itu dalam bentuk aniaya, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka itu tidak lebih hanya memakan di dalam perut mereka atau mengisi perut mereka dengan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti mereka itu akan masuk ke dalam neraka yang disebut sa'ir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat itu memberitahukan kepada kita tentang masa lampau, masa yang akan datang. Masa lampau itu sudah kita isi sebetulnya. Pertama sekali dengan kebaikan, yang keduanya dengan yang tidak baik. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun hidup di permukaan bumi yang tidak melewati masa lalunya. Tentu yang kita maksud dengan masa lalu itu secara pribadi, mulai daripada balik berakal sampai detik ini, terisi terus menerus itu. Persoalannya, apakah isinya itu baik atau isinya itu tidak baik? Dengan kata lain, apakah isinya itu benar, kebenaran pengisiannya, atau hanya semata kebaikan atau keburukan? Jadi ada 3 isi waktu itu. Nah, yang pertama terisi dengan keburukan, yang kedua terisi dengan kebaikan tapi belum tentu benar, yang ketiganya terisi dengan kebenaran. Yang kita harapkan adalah masa lalu itu terisi dengan kebenaran. Ketahuilah, masa lalu itu sangat menentukan masa yang akan datang. Maka kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir buat masa datang. Masa datang bukan hanya menyangkut dengan diri manusia itu sendiri, tetapi menyangkut dengan keturunan mereka, menyangkut dengan generasi mereka. Nah, maka Tuhan mengatakan, dan hendaklah takut mereka, orang beriman, kalau mereka nanti meninggalkan anak cucu
bisa lemah ekonomi, bisa lemah macam-macam pikiran dan sebagainya. Nah, tinggal oleh kita untuk mengisi itu, mempersiapkan masa datang itu, jangan sampai meninggalkan keturunan dan anak itu yang lemah. Kalau kita tadi tergantung kepada masa lampau kita, kalau mereka itu tergantung kepada kita masa kini. Jadi maka oleh sebab itu, yang kelemahan yang dikhawatirkan itu hendaknya mutlaknya agama. Sebagaimana Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, apa nanti yang akan kamu sembah semeninggalku? Itu yang pertama sekali yang dipikirkan itu masalah yang menyangkut dengan agama. Jadi kita harus berpikir, harus berusaha mati-matian bagaimana generasi kita agamanya jangan sampai lemah. Itu maksudnya. Nah, kemudian baru kita berpikir untuk hal-hal yang lain seperti ekonomi. Walaupun nampaknya agama itu dengan ekonomi dan segala macamnya itu bergandengan selalu, tapi yakinlah yang menentukan itu adalah agama. Jadi maka mutlaknya pertamanya yang harus dipikirkan, dirisaukan adalah jangan sampai agamanya lemah. Nah, dari sekolah kita mulai. Agama itu apa? Agama itu kalau di dalam bahasa Indonesia jadinya banyak. Bisa Kristen, bisa Protestan, bisa Buddha, bisa Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, jadi maka walaupun kita mengatakan masalah agama paling menentukan, yang paling kita takutkan jangan sampai lemah generasi kita di bidang agama, maka maksudnya adalah ad-din di dalam Islam. Kalau kita bicara agama, itu masuk agama-agama tadi, mungkin Kristen, Protestan dan lain sebagainya. Tapi yang dituju adalah ad-din. Ad-din itulah agama kita. Ad-din itulah aturan kita. Jadi arti ad-din itu menurut ulama adalah aturan yang di atas untuk yang di bawah. Aturan Allah Subhanahu wa taala untuk yang di bawah, untuk makhluknya, khususnya adalah manusia. Nah, maka aturan itu terletak di dalam wahyu Allah. Nanti boleh wahyu saja. Tidak terletak di dalam buku-buku saja, tidak. Buku itu tuh sudah terjemahan ya daripada manusia sendiri, tapi terletaknya di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salah satunya aturan itu tadi, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, utamanya adalah masalah agama atau masalah ad-din. Jadi kalau ad-din itu aturan, artinya aturan bagaimana? Aturan untuk manusia terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, terhadap manusia dan terhadap alam sekitarnya. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita peduli terhadap generasi kita, perhatikanlah hubungan itu. Perhatikanlah aturan mengenai manusia dengan Tuhannya, dengan manusia itu sendiri, dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Itulah yang perlu diperhatikan. Menyangkut dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sekali adalah menyangkut dengan akidah atau i'tikad. Jangan generasi kita nanti sampai beriktikad, berpaham, berkeputusan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita pikirkan. Nah, yang keduanya adalah menyangkut dengan ibadah. Jangan sampai generasi kita nanti mengabdikan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengabdi kepada Allah secara total, hendaknya seperti itu. Dan kemudian baru muamalah, hubungan antar manusia atau antar makhluk manusia dengan makhluk lain. Jangan sampai salah mereka itu berhubungan. Itulah yang sebenarnya yang harus kita persiapkan pertama kali. Bayangkan, di dalam membentuk akidah, tauhid, i'tikad, apapun yang akan kita sebut, itu tujuannya sebetulnya sama. 13 tahun Nabi itu dulu di Makkah untuk memperjuangkan itu, untuk
Jadi begitu sangat vitalnya, sangat menentukan masalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mulailah tercetus keislaman pada diri seseorang. Kalaulah mulainya mengakui kuasa Tuhan, ya Allah yang kuasa, dalam ayat Ahad, Allah itu Ahad, Allahus Samad, Allah itu tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, sudah ada itu di dalam dirinya, berarti mereka sudah tercetus keislaman di dalam jiwanya sendiri. Begitu pentingnya. Selaginya belum merasakan itu, maka berarti sekalipun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi keislamannya masih diragukan. Itu sebab kita berani mengatakan apa yang dikatakan syahadat itu. Orang akan menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan, itu bukan syahadat. Itu adalah lafaz syahadat. Yang dikatakan syahadat memang pengakuan yang jelas di dalam batin kita, menyangkut dengan Allah dan menyangkut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang syahadat. Itulah yang membuat kita berada di dalam Islam. Jadi kalaupun kita berulang ribuan kali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi tidak ada di dalam jiwa kita merasakan, terbukti oleh kita bahwa Allah Esa, Allah tempat meminta, Allah tidak beranak dan lain sebagainya, dengan kata lain tidak becus, tidak beres hubungan kita dengan Allah, adilnya terganggu, maka justru keislaman masih diragukan. Jadi dalam kehidupan mempelajari agama, itu pula lah yang kita harus lakukan. Kadang-kadang dipesankan dalam pengajian itu, ada juga orang yang merasa ragu. Nah misalnya, kalau andai kata salah paham, salah i'tikad itu kekal di dalam neraka, sekalipun berulang-ulang mengucap 2 kalimat syahadat, tapi syirik, orang syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau salah laku, salah perangai, asal syirik tidak ada, maka itu diampuni kalau bertobat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi menyatakan, membentangkan tangannya Allah itu pagi dan menghimbau orang untuk bertobat kembali kepada kebenaran, siang malam, dengan kata lain tak henti-hentinya Tuhan itu membuka pintu tobat agar manusia kembali kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau syirik masih ada di dalam hati, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang mengartikan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Itu kadang-kadang sulit diterima. Mengapa? Karena para sahabat itu dulu itu ada yang syirik. Rata-rata itu orang syirik sebelumnya. Kalau dosa syirik yang tidak diampuni, berarti masih tinggal dosa mereka, itu dosa syirik. Tapi tindak dosa syirik yang dimaksud itu dosa orang yang masih berada dalam syirik. Oleh sebab itu harus dituntaskan hubungan dengan Allah supaya terkikis habis kesyirikan itu di dalam hati kita masing-masing. Dan itulah yang akan ditularkan kepada generasi kita agar mereka itu menjadi kuat di dalam agamanya. Itu. Nah, kemudian menyangkut dengan ibadah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, nah maka pada waktu itu diajaklah umat tadi itu beramal. Yang amalan itu harus tadi bernilai ibadah. Maksudnya tidak dengan rasa syirik, tidak dengan rasa riya dan segala macamnya. Jadi ibadah amalan itu kalau dibaringi dengan rasa syirik, dibaringi dengan rasa tidak dengan Tuhan, tidak tahu itu maksud kita dengan Tuhan, ditengok Allah dan segala macam, lalai istilahnya, itu tidak benar. Baik Allah tetapi tidak benar. Nah, apa itu yang dikatakan riya itu? Itu persoalannya. Yaitu satu perbuatan yang dilakukan karena manusia, mengharap kepada manusia, atau meninggalkan sesuatu karena takut kepada manusia. Jadi kalau kita menyumbang misalnya, lalu dituliskan godang-godang tulisannya supaya dikenal orang, itu riya. Dan kemudian pula tidak dituliskan hamba Allah, dari hamba Allah,
syirik. Kalau meninggalkan sesuatu karena takut manusia, itulah riya. Jadi bakal tinggalkan manusianya, tidak peduli orang, dipuji orang, diupek orang, dihina orang, terserah orang. Yang penting adalah berbuat secara benar. Itulah yang dikatakan ikhlas. Jadi kita tidak peduli. Kalau kita sholat, dipuji orang terserah, diupek orang terserah, diagukan orang terserah. Itu urusan inyo, bukan urusan kita. Tegakkan agama dengan ikhlas, jangan menuju kepada manusia. Ya, boleh-boleh saja kita mengatur sistem di dalam menjalankan, menegakkan agama itu, tapi tujuannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ingin kita membangun generasi kita, jangan sampai nanti generasi itu menjadi lemah, harus dibentuk akidahnya dan dibentuk ibadahnya. Nah, kemudian muamalah tadi, hubungan antar manusia utamanya, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu termasuk muamalah. Yang inti di dalam bermuamalah itu, berhubungan sesama manusia itu adalah husnuzan. Artinya jangan sampai buruk sangka kepada orang lain. Perhatikanlah, lihatlah kebaikan orang, jangan buruknya diperhatikan. Kalau kita ingin tahu siapakah orang yang paling susah hidupnya di muka bumi, adalah orang-orang yang sibuk dengan orang lain. Itulah orang yang paling susah hidupnya. Pada itu, karenanya selalu memikirkan orang, mencari-cari keburukan orang, selalunya ingin mencari kebaikan dirinya sendiri. Yang namanya orang tidak seorang itu. Sekitar kita saja banyak orang hidup, lalu kita sibuk mencari keburukan si A, sibuk mencari keburukan si B, si C yang ada di sekitar kita. Itulah kehidupan yang paling berat sekali. Nah, biasanya orang yang semacam itu tidak lulus hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ditahan oleh keberatan yang ada di dalam dirinya. Begitu diangkat takbiratul ihram misalnya kok sholat, orang yang mencari keburukannya tadinya menghantuinya, segala sesuatunya menghantuinya. Dan itulah yang dikatakan orang-orang yang hubud dunia, hatinya sudah terjual, sudah tergadai kepada dunia itu sendiri. Nah, jadi di dalam bentuk muamalah harus diawali dari diri sendiri. Bersangka baiklah kepada orang lain, carilah kebaikan orang lain, jangan keburukannya dicari, aman awal. Ya. Nah, orang pun seperti itu hendaknya kepada kita. Dicarinya pula kebaikan kita yang harusnya cari. Nah, kesalahan dan keburukan dirinya yang harusnya perhitungkan. Tapi karena agama tidak jalan tadi, wahyu Allah tadi tidak jalan, akhirnya itu terbalik. Kesukaan mereka mencari keburukan orang lain dan mencari kebaikan dirinya sendiri. Si A seperti itu, si B seperti itu, si C seperti itu, dan seterusnya sampai kepada Z. Maka jadilah kehidupan tadi menjadi muamalah yang tidak berketentuan. Nah, itu menyangkut dengan agama. Jadi agama itu agama Islam. Islam itu kita artikan dengan baik hubungan dengan Allah, baik hubungan kita dengan manusia, baik hubungan kita dengan alam sekitarnya. Itulah yang dikatakan orang Islam. Itulah orang Muslim. Nah, jadi balik kita ke pokok persoalan, itu harus kita jadikan problem besar di dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita nanti menjadi generasi yang lemah, mutlaknya tadi lemah di dalam agama. Dan itulah jarang-jarang kita yang memikirkan seperti itu. Tapi yang terpikir kita adalah lemah di dalam bidang dunia, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pengajaran. Kelemahan itulah yang terpikir kita. Padahal harus diawali daripada memikirkan jangan sampai generasi kita lemah agamanya, dengan kata lain lemah hubungannya dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam di sekitarnya. Bisa dipahami? Nah, itu seharusnya. Nah, dan tadi kita sebut kalau andai kata itu menjadi tidak peduli
kita oleh terhadap hal itu, akhirnya ayat Allah itu akan terbalik nanti. Secara disadari atau tidak, ayat Allah sudah berubah. Kalau Luqmanul Hakim tadi mengatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nanti sepeninggalku, itu problem yang ada di dalam hatinya, takut meninggalkan generasinya, tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang berpikir lemah, itu hanya bidang ekonomi, bidang makan, sandang, pangan itu, maka berarti ayat Allah itu sudah berubah. Walaupun tulisannya ma ta'buduna min ba'di, tapi hakikat yang ada di dalam hatinya sudah berubah. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ma ta'buduna artinya apa yang akan kamu sembah, tapi karena manusia berpikir bukan itu yang dipikirkan, maka berubah menjadi ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu makan sepeninggalku nanti. Begitulah kesalahan yang kadang-kadangnya kita tak tahu sebelum kita pelajari. Dan mungkin kita harus mengakui, rata-rata kita berpikir untuk anak-anak itu, generasi kita memang hanya sekedar itu. Jarang-jarang, sekali-sekali hanya kita yang berpikir. Yang menjadi problem tertinggi oleh kita hal-hal yang menyangkut dengan keagamaan anak-anak dan generasi itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian falyattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, mereka kepada Allah taknya takut. Jangan sampai itu disepelekan, karena itu pertanggungjawabannya nanti berat. Masalah agama itu yang menentukan itu. Jadi profesor, doktor, bagaimanapun kamu akan mendapatkan sesuatu di muka bumi, tapi cacat hubunganmu dengan agama itu, nah maka itu tidak akan pernah memperoleh apa tujuan sebenarnya dari kehidupan. Bahagia tidak pernah dicapai, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Nah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah berkata mereka itu, mengatakan mereka akan perkataan-perkataan yang baik-baik, yang bernilai, yang berharga, kata-kata mutiara. Ya, itu sebabnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak itu mengeluarkan pesan-pesan singkatnya. Ya, seperti misalnya kita pun pernah mendapatkan kata-kata mutiara itu, ingin sesuatu dekati yang punya sesuatu. Nah, itu berharga, bisa kita pegang itu. Memang kalau ingin kita surga, yang surganya diburu, tapi yang punya surga harus dapatkan itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Takut di neraka, jangan sampai lari dari neraka, tapi dekat yang punya neraka, itu akan terhindar daripada neraka itu sendiri. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Jadi akan tersendat-sendat, bahkan tidak mampu manusia itu datang kepada Tuhannya secara kejiwaan selagi agamanya tidak mengusahakan untuk menjadi benar. Pengabdiannya salah, i'tikadnya salah, maka di waktu dia datang beribadah kepada Allah, dia akan tersendat-sendat. Ditambah lagi dengan cacat darah daging yang tumbuh daripada yang haram. Oleh sebab itu Allah berkata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, bahasanya orang-orang yang memakan mereka akan harta anak yatim itu secara tidak benar, hanya mereka memakan di dalam perut mereka itu api neraka. Nanti mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Apa cik Nabi? Ad-damu walahmu nabata minal harami fannaru awlabi. Darah daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang patut untuknya tidak ada selain daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus peduli ya terhadap kelemahan generasi kita nanti. Nah, baru kita berpikir mati-matian, berusaha mati-matian, ba'a ekonominya nak yang lemah nanti boleh. Tak dilarang. Da'a pendidikannya supaya tinggi nanti, kok dapat menjadi hendaknya orang yang bertitel di muka, di belakang, dapat kedudukan baik, asal yang tadi jangan tersepelekan. Tapi kalau sekiranya yang tadi agama tadi hubungan dengan Allah tadi tidak baik, sekalipun mereka jadi orang yang berpendidikan tinggi, ini adalah nanti akhirnya akan rusak dan merusak. Semakin tinggi ilmu pengetahuannya, posisinya, kedudukannya, semakin tinggi pula bentuk kerusakan yang ditimbulkannya di permukaan bumi. Itu sebabnya orang bisa berpikir membuat senjata nuklir misalnya,
tetapi karena keagamaan tadi tidak beres, maka jadilah senjata-senjata tadi untuk menakuti manusia, untuk merusak manusia dan lain-lain sebagainya. Untung saja ada aturan-aturan kemanusiaan yang menahan itu. Bayangkan sekali-sekali ya, itu senjata-senjata nuklir yang dihasilkan oleh buah pemikiran manusia itu, pertama manusia berpikir karena dia ingin menang sendiri, dia jadi raja di permukaan bumi. Itu motifnya, pemikiran mereka. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tercapai, dia dapat mencapai membuat senjata-senjata pemusnah massal tadi, maka pada waktu itu dipeganglah itu oleh satu orang saja itu yang memegang kendali situ, memelihara itu. Jadi komandannya itu walaupun anggotanya banyak, tapi dipegang oleh salah seorang. Bayangkan sekali-sekali, kok tiba stres di tukang pelihara tadi, ledakkan saja nuklir itu sudah habis itu, dunia tak boleh hancur dunia itu sama sekali. Untuk sampai kini lalu stres tukang pegang tadi, tukang kendalikan atau tukang pelihara itu. Bayangkan. Jadi tidak mustahil oleh duniaku akan dicelakakan dalam sekejap saja, akan dikiamatkan dalam sesaat saja, tidak mustahil. Contoh ketek itu, nuklir itu saja dilakukan di dunia aku, diledakkan di permukaan bumi itu, hancur tuh bumi itu sebetulnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala kalau mengganggu kestabilan planet-planet, maka kehancuran besar total akan terjadi dalam kehidupan di permukaan bumi. Nah, jadi balik itu kepada persoalan inti, bahwa kita harus peduli terhadap generasi kita, jangan sampai lemah. Garis bawahnya, mutlaknya adalah lemah dalam bidang agama. Bicara lemah dalam bidang agama, kaitannya adalah hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, dan hubungannya dengan dirinya sendiri. Itulah yang akan diselamatkan. Maka untuk itulah kita perlu untuk menumbuhkan pengajian seperti yang ini. Jadi wal yakhshal lazi lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, dan hendaklah takut mereka jikalau meninggalkan mereka daripada sepeninggal mereka nanti akan anak cucu yang lemah. Yang mereka selalu mengkhawatirkan anak cucu itu, tapi kadang-kadang tidak tepat. Yang mereka khawatirkan hanya sekedar keduniaannya. Maka oleh sebab itu takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang berharga. Bahasanya orang yang memakan harta anak yatim secara tidak benar, itu tidak lebih nilainya daripada mengisi perut mereka dengan api neraka, dan nanti yaumul mahsyar mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir.